Baiklah, saya akan membuat satu tutorial cara penggunaan e-learning Politeknik Negeri Manado. Langkah pertama adalah untuk username dan password didapat waktu pelatihan atau bisa dilihat di grup WA jurusan masing-masing yang sudah dibagikan sebelumnya. Itu pertama, mengisikan alamat dengan menggunakan browser, apakah itu Google Chrome atau Mozilla Firefox, Internet Explorer dan lain-lain. Bisa langsung ke tabs di atas ini, kita ketikkan elearning.polimdo.ac.id. Akan tampilan awalnya seperti ini, ada tutorial-tutorialnya yang sudah dibagikan sebelumnya. Bapak Ibu bisa mendapatkan tutorialnya dengan mengklik di sini dan dia akan otomatis terdownload. Begitu juga dengan materi-materi yang lainnya. Langkah selanjutnya saya akan login memakai akun yang sudah didapat sebelumnya. Setelah login, kita akan tampilannya seperti ini. Kita akan lihat di atas samping kanan ini, di daftar di atas ada sudah memakai akun saya sebelumnya. Kita bisa mengubah profil. Kita klik profil. Ini adalah profil kita klik ubah. Tampilan samping kiri adalah kursus-kursus yang pernah diikuti atau yang akan diikuti. Ini adalah tampilan awalnya. Ini adalah nama saya. Untuk mengganti pas foto bisa langsung drag di sini atau kita klik tambahkan file di sini dengan maksimal 4 MB per foto atau per berkas. Klik add, choose file. Contoh, saya akan memakai satu foto saya. Kenapa tidak bisa diupload? Karena filenya terlalu besar kelihatannya. Ganti untuk foto yang lainnya. Baru klik perbaharui profil. Abaikan saja, lanjut. Nah, kita bisa lihat otomatis data pas foto kita sudah terganti. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita akan masuk ke dashboard. Kita bisa lihat untuk kursus-kursus yang kita sudah bisa ikuti adalah DAMI, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Indonesia, Agama, Ketmu. Saya akan masuk ke DAMI, kelas DAMI karena ini sebagai contoh saja. Kita klik DAMI. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Untuk kursus-kursus saya ini, untuk kursus-kursus yang saya ikuti ini didapat dari mana? Pertama, kita pastikan dulu bahwa kita sudah berada di kelas yang sesuai jadwal jurusan yang sudah dibuat oleh operator jurusan. Jika tidak sesuai dengan kelas atau tidak sesuai dengan mata kuliah yang kita mengajar, bisa hubungi operator untuk diperbaiki, atau ada mahasiswa yang kelasnya kurang atau keliru, bisa dihubungi operator jurusan untuk diperbaiki. Saya bisa cek untuk peserta kelas saya ada berapa. Ini ada 2 untuk dosen saya sendiri dan juga mahasiswa saya sendiri. Karena ini hanya sebagai dummy, kita masuk ke kelas saya.
langkah selanjutnya bagaimana saya akan merubah untuk nama mata kuliah saya ini, dan juga deskripsi mata kuliah ini bisa kita hidupkan mode ubah. Klik mode ubah, baru kita klik ubah, edit bagian. Contoh, kita akan mengubah nama mata kuliah. Saya akan pakai nama mata kuliah yang sudah saya download sebelumnya. Mata kuliahnya adalah rencana pembelajaran semester untuk praktek sistem proteksi. Saya akan mengubah untuk mata kuliahnya. Di sini kode mata kuliah, contoh uraiannya mata kuliah kita bisa tambah lagi. Contoh saya pakai ini, lalu saya simpan. Jangan lupa simpan, otomatis akan terubah. Untuk pengumumannya, jika ada pengumuman bisa lanjut ke ini, pastikan kursornya sudah menghadap di tulisan pengumuman. Nah, kita akan tambah topik pengumuman apa. Dalam hal ini kita klik topik pengumuman. Untuk pengumuman saya pakai ini. Mencapai 14 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-7 itu adalah luas. Ini adalah contoh. Baru kita bisa lampirkan filenya dalam bentuk apa. Kita bisa upload maksimal file itu contoh untuk 4 mega. Upload file, baru kita post ke forum. Nah, kita bisa lihat untuk dari mata kuliah, mahasiswa bisa melihat untuk pengumumannya ini. Untuk buku referensinya juga sama, persis sama. Kita bisa rubah judul, atau kita bisa hapus di sini ya. Saya akan merubah untuk pertemuan minggu pertama dengan menambahkan beberapa modul yang ada. Ini dihapus dulu. Hapus. Ya, semuanya sudah dihapus. Untuk pertemuan minggu kuliah pertama, kita untuk merubahnya kita klik ubah, edit topik. Di sini kuliah pertama adalah pembahasan bab 1. Contoh pembahasan bab 1 dengan metode topik perkuliahan apa, saya copy dari sini. Minggu pertama adalah ini contohnya, bisa diedit. Oke, kemampuan akhir itu kita bisa tambahkan di bawah ini. Oke, untuk kajian
bisa copy dan dipaste di sini. Setelah itu simpan perubahan. Dia akan muncul seperti ini. Nah, kita akan tambah modul-modulnya, modul apa yang akan kita pakai. Di sini tersedia assignment, attendance itu adalah daftar hadir, Big Blue Button itu adalah untuk penggunaan video seperti Zoom, presentasi dengan mahasiswa secara langsung. Untuk pertama, karena baru pertama saya akan coba menggunakan Big Blue Button. Baiklah, saya akan membuat satu tutorial cara menggunakan Big Blue Button versi terbaru. Pertama, kita login terlebih dahulu, username yang sudah didapatkan terlebih dahulu. Waktu pelatihan e-learning, yang di atas ini adalah username-nya, yang di bawahnya adalah password. Kita klik enter untuk login. Bisa disimpan di dalam browser, bisa juga tidak bisa disimpan. Saya pilih jangan disimpan. Untuk melihat kursus-kursus kita ada di samping kiri ini. Ada juga melalui di atas ini per jurusan. Bisa juga melalui klik nama paling atas, terus dashboard. Nah, ini mata-mata kuliah atau course yang kita ikuti sekarang ini. Jika tidak terdaftar di dalam kursus itu, berarti harus menghubungi jurusan operator kode untuk menambahkan. Saya klik di button, baru tambahkan. Untuk activity-nya, saya pakai recording, virtual class-nya, contoh Dami semester 3 1. Saya bisa send notifikasi. Baru kita enroll user sebagai pengajar, add. Saya sebagai moderator, baru simpan dan tampilkan atau simpan dan kembali ke kursus. Saya pilih simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini untuk pertemuan satunya kita bisa memakai Big Blue Button. Kita perhatikan untuk kelasnya, kita klik saya pakai kelas Dami 1, klik join session. Untuk join sessionnya saya pilih untuk pendengaran mikrofon, saya pakai mikrofon. Jika menggunakan headset silakan pilih headset, tapi ini saya menggunakan mikrofon. Nah, seperti ini. Jika tidak tersambung silakan dicoba lagi dengan tidak ya. Nah, untuk memastikan ada atau tidak, ini akan bermain dengan sendirinya. Dan kita bisa juga interaksi dengan mahasiswa untuk di chat apakah suara Bapak Ibu sudah terdengar. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini. Ada fasilitas-fasilitas apa yang digunakan adalah chat, webcams, audio, emojis, breakout rooms, membagi room untuk mahasiswa yang lain. Ada polling, ada share screen, ada multi-use. Kita juga bisa merekam seperti aplikasi-aplikasi yang lainnya. Jika kita sebagai moderator, kita bisa merekam. Ada fasilitas chatting juga. Untuk melihat pengguna-pengguna akan terlihat di samping seperti ini. Ada juga catatan bersama atau notepad. Kita bisa membuat catatan, contoh, atau kita bisa melakukan copy paste dari Word ke Notepad ini. Ya, ini mahasiswa bisa melihat catatan apa saja yang telah dicatat oleh moderator. Ada juga fitur-fitur lainnya seperti fitur-fitur tambah teks di layar, contoh
teks, dan lain-lain. Kita juga bisa merubah untuk warna hurufnya ke warna hitam, ke warna biru, dan lain sebagainya. Ada juga ukuran data font. Setelah selesai kita enter. Nah, otomatis dia akan muncul di dalam layar kita, mahasiswa bisa melihat. Untuk menghapusnya kita tinggal klik bersihkan anatosi. Untuk mematikan papan tulis agar supaya tidak tercoret-coret oleh mahasiswa, kita bisa menyalakan papan tulis atau mematikannya. Nah, papan tulis kita bisa dicoret-coret oleh mahasiswa. Seperti ini. Ya. Ada juga tools ellipse. Ada juga segitiga, ada juga segi empat, dan tools-tools lain yang bisa kita gunakan. Untuk balik, saya batalkan anatosi, tapi untuk menghapus keseluruhan kita klik bersihkan anatosi. Nah, otomatis akan hapus. Nah, untuk menggunakan sharing screen, kita bisa bagikan layar. Untuk menyalakan webcam, kita bisa klik berbagi webcam. Saya aktifkan, ya mulai berbagi. Pilih standar untuk high definition standar, quality juga medium standar. Saya berbagi. Kita menunggu untuk webcamnya menyala. Setelah webcamnya menyala akan muncul gambar kita di tampilan layar ini. Begitu juga untuk mahasiswa, mereka akan muncul di tampilan layar seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa membagikan file presentasi kepada mahasiswa? Contoh, kita ada dua cara, dengan membagikan layar atau langsung ditambahkan aksi ini. Nah, untuk tambahkan aksi ini kita bisa melakukan, ada pilihan-pilihannya. Bisa berbagi suatu video eksternal atau bisa mengunggah suatu presentasi file. Nah, untuk presentasi file kita pilih, saya akan mengunggah satu presentasi file. Contoh, kita klik presentasi file yang ini. Untuk memakai ini, baru kita open, baru kita klik unggah, yang unggah ini. Filenya sudah benar, tentu saja pembayaran Riva via ATM BRI, baru kita unggah. Setelah kita mengunggah file, kita menunggu sampai selesai. Untuk mengunggah file tergantung besarnya file dan juga berapa halaman filenya. Ini ada contoh, ada dari 14 halaman, jadi dia masih memproses dari halaman 1 sampai 14. Setelah selesai akan tampil seperti ini. Nah, untuk layarnya kepada mahasiswa, contoh saya akan tampilkan. Saya memakai akun mahasiswa. Ini mahasiswa, klik mata kuliahnya ini. Untuk pertemuan kuliah 1, pembahasan bab 1, tatap muka 1. Ya. Kita juga mahasiswa melakukan memilih kelas, join session. Microphone, whiteboard. Nah, ini saya sebagai mahasiswa. Mahasiswa bisa melihat apa yang saya tampilkan di layar. Saya pindah ke browser selanjutnya yang sebagai dosen. Nah, ini saya sebagai dosen. Menjadikan layar penuh seperti ini. Untuk keluar kita tinggal tekan pada keyboard escape. Nah, pastikan sudah keluar. Slide selanjutnya kita tinggal klik yang ini, next atau kiri kanan. Slide selanjutnya, baru untuk penjelasannya kita bisa menggunakan tangan, mengganti kepada tangan. Selanjutnya, nah untuk ada fasilitas-fasilitasnya untuk zoom, memperbesar, ini seperti ini. Untuk memperkecil, kita bisa lihat untuk presentasi zoomnya di sini.
Ini 125%, tapi zoom out, zoom in terbesar atau zoom out terkecil. Untuk slide selanjutnya kita bisa klik di sini. Nah, tutorial juga untuk bagaimana mahasiswa bisa membagikan satu file presentasi di dalam kelas. Nah, kita di samping kiri ini kita memilih nama mahasiswa tersebut, baru kita jadikan penyaji atau promosikan sebagai moderator. Tapi saya tidak akan mempromosikan sebagai moderator, tapi akan saya bagian sebagai penyaji, atau dia bisa menyajikan presentasinya lewat layar dan disaksikan oleh dosen dan juga mahasiswa lainnya. Saya jadikan penyaji. Nah, setelah mahasiswa tersebut menjadikan penyaji, saya akan lanjut ke akun mahasiswa. Ini akun mahasiswa. Tampilannya akan seperti tampilan dosen. Untuk tadi tidak muncul yang ini, yang ini share screen dan juga tanda plus ini. Nah, sekarang mahasiswa juga bisa menyajikan untuk presentasinya dengan cara sama seperti dosen. Bisa kita lewat action ini upload presentasi. Saya juga hapus file, baru ada contoh. Untuk file yang saya tampilkan adalah ini, ditampilkan oleh mahasiswa. Kita bisa zoom in jika filenya kecil. Nah, ini sebagai contoh. Nah, untuk menyelesaikan button, dan kedua saya akan tambahkan untuk attendance atau absensi. Absen minggu pertama. Mahasiswa diharapkan mengisi absen setiap kali pertemuan. Untuk nilainya bisa tambahkan apakah ke poin atau ke skala. Saya pakai poin. Contoh dalam pertemuan pertama ini, karena maksimal absensi itu 20%, penilaiannya saya coba cari 10% contoh. Lalu saya simpan kembali ke kursus atau simpan tampilkan. Simpan kembali ke kursus. Saya pilih simpan kembali ke kursus. Ini adalah tampilan untuk absensinya. Kita tambahkan lagi untuk file pendukung. File pendukung ini contoh adalah PRS. Mohon maaf, saya pakai modul pembelajaran. Pembayaran mata kuliah
kita klik add session. Jika tidak muncul add sessionnya, pertama-tama kita buat grup dulu. Samping kiri kita ini ada administrasi MK. Kita klik yang administrasi MK, baru kita klik pengguna, baru kita buat grup yang ini. Kita klik grup. Selanjutnya kita create group ini. Kita pakai kelas dummy, kita pakai kelas dummy 1, copy paste, baru kita simpan. Nah, setelah kita bikin grup, kita masukkan user atau pesertanya. Add remove user, kita klik yang kelasnya, baru klik add remove user, baru kita klik mahasiswanya, tambah, baru pengajarnya tambah. Contoh, ada satu pengajar, ada satu mahasiswa. Terus kita balik kembali di mata kuliah, bisa di sini, bisa juga di sini. Ada berapa langkah? Ada 2 langkah, bisa di sini atau di sini. Misalnya kita klik di absen minggu pertama, add session, kita klik kelas dummy, baru kita pengaturan waktunya kita pakai jam 4.03, jadi 16.00 sampai 17.00 sampai jam 5. Terus kita jangan lupa dicentang low student record attendance, baru kita add. Nah, ini sudah muncul kelasnya. Oke. Ketika kita mau delete, bisa delete di sini atau pilih tindakan di sini, baru kita pilih hapus kalau ada kesalahan. Nah, ini kita sudah membuat absensi. Untuk itu kita bisa tambahkan lagi add session, baru absensi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, absensi tanggal berapa, kita bisa cek di report kalau mahasiswanya udah melakukan absensi ini belum. Kita bisa juga ekspor dalam bentuk Excel, ada format Excel, Open Office atau text format dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, baru kita download filenya. Ada statusnya kita baru rubah hadir, berarti ini standar. Temporary ini tidak perlu. Nah, sekarang kita lanjut ke akun mahasiswa. Bagaimana mahasiswa bisa melakukan absensi. Ini saya contoh, saya di browser yang lainnya, Mozilla Firefox, saya sudah login sebagai akun mahasiswa. Yang satunya lagi, saya refresh. Nah, pertama-tama mahasiswa masuk dulu di dashboard, baru dia cek untuk course atau kursusnya. Klik dummy yang kita pakai, dummy mata kuliah, terus absensi untuk pembahasan bab pertama, baru kita submit attendance. Mahasiswa tinggal submit attendance, otomatis yang bersangkutan sudah taken session ini. Nah, untuk sesi ini berarti dia sudah melakukan absensi. Kita balik lagi ke akun dosen, kita cek apakah kehadiran sudah ada, kita refresh browsernya. Nah, ini tandanya sudah ada, baru kita report, kita klik report. Nah, ini sudah ada yang satu hadir. Berikutnya kalau dia ada 30, dia sudah melakukan absensi, bisa kita cek kalau mahasiswa sudah melakukan absensi. Seperti itu. Kita lanjut ke untuk pertemuan pembahasan bab selanjutnya, silakan diubah lagi pembahasan selanjutnya tentang bab 2 atau bab lainnya. Contoh bab 2. Bab 2
Baru untuk modul-modul apa saja yang kita akan pakai bisa diinputkan di sini. Mana bapaknya? Nah, ini bapaknya. Apakah ada chat atau ada quiz? Ini juga silakan diperbaharui apa-apa saja yang akan digunakan. Jika kita menggunakan kuis, contoh ada kuis bab 1 dan timingnya mulai dari jam ini sampai kita aktifkan timingnya mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Kita mulaikan dari jam sampai jam 5. Time limitnya adalah 60 menit 60. Untuk nilainya kategori seperti itu untuk pembuatan kuisnya. Lalu kita menggunakan metode forum, bisa kita pakai forum.